Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunita. Di video kali ini kita masuk ke bab 13, yaitu tentang controlling access to files. Di sini ada 9 poin materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada basic Linux permission, kedua ada user group order, ketiga change ownership, keempat change permission, kelima execute permission, 6 review chmod, 7 chmod dengan nomor, 8 chown pada directory, 9 chmod pada directory. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu basic Linux permission. Kita masuk ke terminal. Di sini saya punya dua file, yaitu tux.txt dan show.txt. Saya akan menggunakan command ls-l untuk melihat detail dari setiap directory dan file ini. Nah, di sini terdapat abjad acak ataupun huruf yang dimana masing-masing ini memiliki arti. Dan kalau misalnya file itu di depannya pasti ada D-nya, dan directory itu depannya ada D-nya ya, atau directory. Lalu apa yang dimaksud dengan RWX? R artinya read, dan yang berarti kita bisa melakukan read pada directory ini. W adalah write dan X adalah execute. Nah, apa maksud dari read, write, dan execute? Jadi ketika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman membuka akses read pada suatu directory, berarti teman-teman bisa list directory tersebut atau melihat isi dari directory atau ls ya. Lalu jika teman-teman memiliki akses write pada file, berarti teman-teman bisa memodifikasi file tersebut atau bisa mengubah, bisa menambah isi dari file tersebut. Jika teman-teman memiliki akses write pada directory, berarti teman-teman melakukan penambahan directory atau delete file. Dan jika teman-teman memiliki akses execute pada file dan directory, berarti teman-teman bisa merunning sebuah file dan cd ke directory atau masuk ke dalam directory. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu user group order. Di sini saya akan contohkan pada terminal dengan melihat detail dari setiap file dan juga directory dengan ls. Dengan ls-l ya. Nah, di sini terdapat abjad-abjad ataupun huruf. Nah, nama ini merupakan user. Jadi directory ini adalah milik user Unitanis. Lalu ini adalah group. Jadi directory B ini adalah milik grup Unitanis. Jadi siapa saja yang ada pada grup Unitanis ini akan mendapatkan permission yang sama. Lalu apa yang dimaksud dengan huruf di depan ini? Kalau misal depannya D itu berarti directory. Kalau depannya strip berarti dia file biasa, bukan directory. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama RWX, yang kedua rstrip X, dan yang ketiga rstrip X. Bagian awal RWX yaitu menandakan bahwa permission untuk user ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. RWX adalah read, write, dan execute. Dan yang pertama ini permission untuk user. Berarti user dari directory ini bisa mendapatkan akses RWX. Nah, usernya apa? Usernya itu yang Unitanis. Lalu bagian kedua yaitu rstrip X, yaitu permission untuk group. Jadi grup pada directory ini. Contohnya di sini ada dokumen. Jadi grup pada dokumen dia hanya akan mendapatkan permission read dan juga execute. Dia tidak mendapatkan permission untuk write, dan grupnya adalah Unitanis yang ini. Lalu bagian ketiga yaitu rstrip X, yaitu permission untuk author. Author adalah user yang dia bukan user Unitanis, bukan juga user yang di dalam grup. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission rstrip X.
Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu change ownership. Di sini saya punya file self.txt dan task.txt. Yang mana jika saya lihat detailnya, kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah user Unitanis atau user yang sekarang saya gunakan ini. Maka saya akan membuat file baru dengan nama ownership. Jika di ls-l, maka file tersebut masih milik user Unitanis. Pada video kali ini, kita akan coba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ini bukan menjadi kepemilikan Unitanis lagi. Kita akan membuat user baru. Untuk membuat user baru, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu ketikkan perintah sudo add user, lalu nama user yang akan kita buat. Sini saya kasih nama new owner, lalu enter. Lalu kita kasih password. Di sini di skip saja ya. Lalu ini Y. Nah, sekarang user new owner sudah terbuat. Sini saya masuk ke directory home. Maka akan terdapat user baru yaitu new owner, dan kita masuk ke Unitanis lagi. Lalu kita komen ls-l. Kita akan membuat file dengan nama ownership. Dia kepemilikannya berubah menjadi user new owner. Caranya bagaimana? Kita masuk ke root terlebih dahulu. Karena kalau di user biasa itu tidak bisa, jadi harus ke root terlebih dahulu. Caranya yaitu chown new owner titik 2 new ownership.txt. Nah, maksud dari ini adalah kita ingin mengganti hak kepemilikan pada file ownership, yaitu ke user new owner dan grupnya new owner. Sekarang kita coba ls-l. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi untuk ownership kepemilikannya sudah new owner dan grupnya juga sudah new owner. Sini kita coba edit filesnya dengan komen nano ownership. Kita bisa ketik coba 1, coba 2. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian Ctrl Y, lalu enter. Lalu kita komen get ownership.txt. Nah, ini sudah bisa ya. Kita ls-l. Di sini bahwasannya hanya user new owner saja yang hanya bisa melakukan perubahan. Karena di sini read dan write, dan untuk grup dia hanya bisa melakukan read saja. Dan yang author juga hanya bisa melakukan read saja. Kita masuk ke materi change permission. Langsung saja kita buka terminalnya. Sebelumnya kita telah membuat ownership menjadi hak user new owner, yang mana dia untuk permissionnya baru rw strip, r strip strip, dan r strip strip. Di video kali ini kita akan belajar mengubah permissionnya. Jadi di sini sebagai contoh saya akan membuat file baru dengan nama permission.txt. Lalu kita coba ls-l. Permission.txt itu milik user Unitanis dan grup Unitanis. Dan untuk user Unitanis, dia hanya bisa melakukan read dan write saja. Dan grup dia hanya bisa melakukan read dan author, dia hanya bisa melakukan read. Pada video kali ini kita akan membuat permission.txt ini di bagian grup. Dia bisa melakukan write. Caranya adalah ketikkan chmod G, ini adalah grup ya, lalu plus.
Plus itu berarti kita akan menambahkan W, berarti wipe. Lalu nama filenya, yang mana nantinya di bagian grup bukan r-strip saja, tapi nanti ada W nya juga. Kita coba ls-l. Nah, ini dia sudah berubah menjadi rw strip ya. Nah, di sini saya akan membuat usernya owner. Dia masuknya ke dalam grup Unitanis, sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu masuk ke home directory, lalu masuk ke, nah saya akan menambahkan usernya ke new owner ke dalam grup Unitanis, sehingga nantinya dia bisa mengakses permission.txt. Jadi perintahnya adalah sudo usermod min a g besar, lalu Unitanis new owner, lalu enter. Nah, berarti kita membuat user new owner ini masuk ke dalam grup Unitanis. Nah, sekarang user new owner sudah masuk ke dalam grup Unitanis. Sekarang kita masuk ke dalam new owner, lalu masuk ke dalam Unitanis, lalu kita ls. Dan sekarang saya akan coba nano permission.txt. Lalu misalnya kita coba tulis angka 1, 2, 3, lalu ctrl-x, y, kemudian enter. Berarti sekarang kita bisa mendapatkan akses wipe. Nah, bagaimana jika akses wordnya saya hilangkan? Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke Unitanis, lalu ls-l. Saya akan coba untuk menghilangkan wipe pada permission. Jadi grup Unitanis dia tidak akan bisa mendapatkan akses untuk wipe. Jadi perintahnya adalah chmod g-w permission.txt, lalu enter. Jadi maksudnya kita menghilangkan permission wipe pada file permission.txt. Lalu kita coba ls-l. Oke, sudah hilang ya wipe-nya pada permission.txt. Sekarang kita tes pada user new owner. Lalu kita coba nano permission.txt. Dan sini unwritable. Kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner ini berada pada grup Unitanis. Sedangkan pada grup Unitanis itu tidak diizinkan untuk write pada file permission. Ini saya coba save ya. Maka permission denied. Lalu kita ls-l. Pada permission.txt pada grup dia tidak diizinkan untuk meng-write. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu execute permission. Jadi permission execute itu ketika kita pada file berarti kita merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Jadi misalnya ada user yang mendapatkan permission execute, dia bisa melakukan running ke file dan dia juga bisa melakukan cd ke dalam directory. Nah, saya memiliki user Unitanis dan user new owner. Dan pada defaultnya seluruh user dia akan bisa melakukan execute atau write ke dalam user Unitanis. Kita masuk ke user new owner terlebih dahulu. Lalu saya coba masuk ke dalam Unitanis, maka permissionnya adalah deny. Kenapa? Karena pada bagian outer atau group kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk ke dalam directory Unitanis?
Kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission write-nya sekalian, yaitu dengan chmod g plus x unitanits slice. Jadi ini berarti kita menambahkan permission execute pada bagian group di user unitanits, dan kita juga akan menambahkan permission execute pada author dengan perintah chmod o plus x unitanits slice, atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user unitanits. Kita juga akan menambahkan permission write pada author dengan perintah chmod o plus w unitanits slice, dan kita akan menambahkan permission write pada group dengan perintah chmod g plus w unitanits lalu slice. Lalu kita coba ls-l, maka siapapun bisa melakukan read, write, dan execute. Group dan author juga bisa melakukan read, write, dan execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner, itu kita tidak bisa masuk atau tidak mendapatkan permission execute. Maka sekarang sudah bisa ya. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya hilangkan terlebih dahulu permission execute pada author dan juga group. Saya masuk ke home directory terlebih dahulu. Lalu chmod min x unitanits lalu slice, dan juga chmod o min x unitanits lalu slice. Berarti nanti author dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Kita masuk dulu ke user unitanits. Jadi misal execute pada file itu kita hanya bisa melakukan pada file berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file yang txt, namun kita hanya bisa running pada file yang berbentuk sh atau shell. Ini saya coba buat file sh dengan perintah touch c.sh. Jadi di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh ini. Nano c.sh lalu enter. Maka perintahnya adalah echo tanda petik 2 lalu strls y dan enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan perintah titik slice c.sh kemudian enter. Nah, permissionnya denied ya, karena saya tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah directory. Nah, namun bagaimana jika saya menggunakan user unitanits yang dia bisa mendapatkan permission untuk execute sebuah file? Nah, saya akan masuk ke unitanits dulu. Lalu saya akan coba untuk mengeksekusi file ini ya, yaitu dengan perintah titik slice c.sh. Masih permission denied. Kita coba ls-l di c.sh, ternyata saya belum mendapatkan permission execute di user group maupun author, dan tidak bisa melakukan execute pada file c.sh. Maka saya akan masuk terlebih dahulu ke root untuk memberikan permissionnya. Dan coba eksekusi c.sh nya. Maka berhasil ya hello world nya.
Kita masuk ke materi review chmod. Sekarang kita akan mereview perintah ataupun komen chmod yang kita gunakan pada materi sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Jadi contoh di sini saya ls-l. Dengan perintah chmod ini kita bisa merubah permission. Nah, di video sebelumnya itu kita sempat menggunakan definisi user ataupun group ataupun other. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan perintah chmodnya adalah +r, itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau w berarti menambahkan permission write, dan kalau x berarti menambahkan permission execute. Dan ingat-ingat kalau misalkan user itu ada di bagian awal. Kalau di desktop ini usernya sudah bisa read, write, dan execute ya. Dan kalau di bagian group atau bagian kedua, dia hanya bisa read dan execute saja. Karena pada bagian write-nya dia strip seperti ini ya. Jadi kalau U berarti user, kalau G berarti group, dan kalau O berarti other. Dan misalkan teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan suatu permission, bisa menggunakan minus. Jadi misalkan chmod G -x. Jadi teman-teman ingin menghilangkan execute pada group. Dan jika R berarti read, W berarti write, dan X berarti execute. Jadi kalau misalnya D yang di depan itu berarti directory. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu chmod dengan number. Pada materi sebelumnya kita hanya mengganti permission dengan chmod, itu menggunakan huruf awalnya saja. Seperti ingin merubah grup ya G saja, kalau mau ubah user ya pakai U, kalau other ya pakainya ya O. Dan untuk permission kita menggunakan R untuk write, W untuk write, dan X untuk execute. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Oke, di sini saya memberikan definisinya terlebih dahulu ya. Jadi jika ingin memberikan permission execute berarti angkanya 1. Kalau permission write maka angkanya 2. Dan kalau permission read maka angkanya adalah 4. Oke, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Kita lihat number permission.txt, user hanya dapat mendapatkan permission read dan write saja. Dan untuk group dia hanya mendapatkan permission read saja. Dan untuk other dia hanya mendapatkan akses read saja. Nah, di sini kita akan membuat user mendapatkan full access, read, write, dan juga execute. Dan untuk group dia mendapatkan read dan juga execute. Untuk other dia akan mendapatkan read dan write. Jadi harusnya nanti RWX, RX, dan RW seperti itu ya. Jadi perintahnya adalah chmod 756 number permission.txt. Kenapa dikatakan seperti ini? Apa maksud dari angka-angka tadi? Maksudnya adalah untuk angka yang pertama sendiri, yaitu mendefinisikan permission untuk user. Dan untuk angka yang kedua itu untuk permission group. Dan angka ketiga untuk permission other. Nah, kenapa 7? Karena sini kita ingin memberikan full access pada number permission.txt. Jadi saya menambahkan atau mengkalkulasikan seluruh angka dari perintah ini atau permission ini. Karena execute itu 1, write itu 2, dan read itu 4, jika dijumlahkan sama dengan 7. Jadi jika kita memberikan number 7 pada satu file, maka dia akan memberikan
full access atau execute, write, dan juga read. Lalu kenapa ini 3 pada bagian grup? Jadi yang kedua adalah grup ya, karena saya ingin memberikan permission execute dan juga read saja. Karena jika kita jumlahkan, angka dari execute dan read adalah sama dengan 5. Karena jika kita jumlahkan, angka dari execute adalah 1 dan read adalah 4, maka jumlahnya sama dengan 5. Nah, kenapa ini 6 pada order? Karena untuk order seperti yang saya katakan, bahwa saya akan memberikan permission read dan juga read saja. Jadi saya menjumlahkan angkanya karena read adalah 4 dan write adalah 2. Maka jika dijumlahkan menjadi 6. Ini saya enter. Maka nantinya number permission dia akan menjadi RVX, RX, dan RW. Kita coba LS min L. Nah, betul ya, ini menjadi RWX, RX, dan RW. Nah, kalau bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Namun kita merubah angka yang bagian depan atau yang bagian user. Angka 7 ini kita ubah menjadi angka 6. Jadi kita ingin memberikan RW saja. Maka kita bisa jumlahkan angka read dan juga write. Jadi 6 ya, berarti nanti 656. Harusnya nanti permissionnya untuk usernya hanya read dan write saja. Kita coba ls min l. Dan benar ya, ini untuk permission usernya hanya r dan w saja. Kita masuk ke materi chown pada directory. Kalau di materi sebelumnya kita menggunakan chown untuk mengubah kepemilikan ataupun ownership pada suatu file. Sekarang kita coba untuk mengubah kepemilikannya pada directory. Di sini saya sedang user biasa atau user awal saya. Saya akan mencoba membuat suatu directory. Namanya dir1. Jika saya ls dir1, maka tidak ada apa-apa. Maka sini saya akan masuk ke dalam dir1 dulu. Lalu membuat directory baru, yaitu dengan mkdir dir2. Lalu saya akan membuat dir3 di dalam dir2. Maka jika saya ls dir2, ia akan memunculkan dir3. Saya masuk ke directory awal lagi. Dan kalau saya ls min l, maka hak kepemilikan directory dir1 adalah milik user saya yang saat ini saya gunakan. Nah, kita akan membuat hak kepemilikan itu akan menjadi milik user new owner yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Saya masuk dulu ke root. Lalu jika saya masuk ke home directory, sini kita coba ls. Maka terdapat user new owner, yang mana dir1 ini hak kepemilikannya masih Unitanis dan kita akan ganti kepemilikannya menjadi new owner. Kita masuk ke Unitanis terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah chown, nama user, tik2, nama grup, lalu direktorinya apa. Lalu kita enter dan coba kita ls min l. Pastinya kepemilikan sudah berubah ke user new owner dan juga group new owner. Ini kita baru merubah dir1. Bagaimana jika kita masuk ke dalam dir1? Lalu kita coba ls min l. Nah, ini terdapat dir2 yang mana user dan grupnya masih milik Unitanis, bukan new owner. Maka
kita bisa merubahnya lagi dengan cara seperti tadi. Tapi ada cara lebih cepat untuk mengubahnya. Sehingga jika direktori diubah kepemilikannya, maka diisi dari direktori tersebut akan langsung berubah. Di sini saya akan ubah lagi kepemilikannya. Yang tadinya new owner, saya akan ubah lagi ke Unitanits. Lalu kita coba ls-l, maka dia kembali menjadi milik Unitanits. Nah, cara untuk merubah sehingga isi dari dir1 itu ikut berubah hak kepemilikannya, itu kita bisa menggunakan chown, tapi ada min r-nya ya, R kapital, lalu nama usernya dan nama grupnya, lalu directory yang akan kita ubah. Kita coba ls-l. Nah, dir1 sudah berubah menjadi new owner. Kita cd dir1, lalu ls-l, dan dir2 juga sudah menjadi new owner. Lalu kita coba cd dir2, lalu ls-l juga. Nah, di sini ada dir3. Kita ls-l, dan dir3 juga kepemilikannya sudah menjadi new owner. Jadi perintah min-r tadi melambangkan recursive. Jadi keseluruhan dalam direktori akan ikut berubah. Kita masuk ke materi chmod pada direktori. Sekarang kita akan coba untuk mengubah direktori pada permission. Di sini saya coba buat direktori baru dengan nama chmod test. Kita coba ls, maka chmod test sudah terbuat. Kita ls-l, maka chmod test kepemilikannya milik user Unitanits dan grup Unitanits. Kita akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user dan menambahkan write pada grup dan write pada order. Jadi ini untuk melatih kita dalam mengkonfigurasi permission pada suatu file atau directory. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu masukkan perintahnya yaitu chmod u min-x chmod test.txt slice. Lalu kita akan menambahkan write pada grup dan komen chmod g plus w chmod.txt lalu slice. Lalu kita juga akan menambahkan write pada order. Komennya yaitu chmod o plus w chmod test.txt lalu slice. Nah, di sini kita coba ls-l, maka dia langsung berubah ya. User tidak bisa lagi melakukan execute, dan grup sudah ada write-nya dan order juga sudah ada write-nya. Sekian pembahasan pada materi bab 13 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.